Lari saya mas ke depan rumah. Iya, lari. Lari itu mas ya. Iya. Itu ada sosok putih, cewek mas, cewek, rambutnya panjang putih. Saya tuh terdiam gini mas. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Oke, kali ini suara horor kedatangan narasumber. Dia dulu ketika masih sekolah, sering explore ke tempat-tempat yang kosong, kuburan, ke tempat-tempat yang penuh dengan hal mistis. Dan pada akhirnya dia diganggu oleh makhluk halus. Bagaimana ceritanya? Langsung tanyakan kepada narasumbernya. Dengan siapa, Mas? Dengan Mas Lukman. Dengan Mas Lukman. Ya. Memang benar, Mas. Ketika Mas masih sekolah, memang sering ekspor gitu, Mas. Sering, Mas. Tuh bisa seminggu 3 kali, 4 kali. Itu awalnya bagaimana, Mas? Kok Masnya suka gitu tempat yang begituan? Padahal masih sekolah ya. Tuh masanya nggak tahu, perkiraan tahun 2011 sampai 2013 lah. Tuh memang musimnya tuh mistis di TV-TV tuh kayak dunia lain, dua dunia. Oh iya. Itu kan viral tuh Mas. Iya. Muncul terus. Akhirnya Mas juga tertarik Mas. Sama teman-teman banyak sih yang tertarik gitu. Perkiraan 5 orang lah. Yang tertarik. Tuh pernah kejadian tuh Mas ya. Soalnya kan sering Mas ya. Kita pernah ke gunung, pernah makam, tempat-tempat mistis kayak di sungai yang rumah kosong itu pernah. Eksplornya Mas sendirian apa Mas sama teman? Ya berlima itu Mas. Berlima. Kalau sendirian takut, namanya masih SMA. Iya, takut. Takut Mas. Iya. Awalnya Mas eksplor ke tempat mana? Kalau itu lupa Mas. Lupa ya? Karena keseringan tuh Mas. Keseringan Mas. Tuh karena keseringan pokoknya yang saya ceritakan nih yang mistisnya yang agak-agak ya Mas ya. Seram ini. Ini yang ke gunung pernah nih Mas. Ke gunung apa Mas? Gunung apa namanya ini Mas? Gunung yang apa? Di Condro nih Mas. Gunung apa? Gunung Tambuh. Gunung Tambuh Mas ya. Iya. Nah di Gunung Tambuh kan ada makam tuh Mas, di atas tuh Mas. Makam wali mungkin. Nggak tahu, sesepuh mungkin Mas. Katanya sih kalau orang sana bilang Syekh Tambuh gitu kan, dikasih nama Gunung Tambuh karena ada makam Syekh Tambuh. Itu kuburnya di atas gunung gitu. Ada di atas gunung. Nah. Itu panjang tuh Mas kuburannya Mas. Nggak tahu sih orang mana, tapi panjang, gede mungkin orangnya. Ya memang ketika dulu memang kata orang dulu itu besar tinggi. Ya saya nggak kepikiran ke sana tuh Mas. Iya. Tuh ekspor berlima itu Mas. Ya teman sekolah ya, teman sekampung lah gitu Mas. Iya, teman ngobrol. Kalau ekspor kan malam Mas. Iya. Nggak mungkin siang kan? Iya. Malam tuh kita biasa nongkrong di kafe gitu. Ntar kalau udah malam kita lanjut ekspor. Itu perkiraan jam 9 lah kita mulai berangkat dari kafe. Dari kafe. Iya. Kita itu ke gunung ya Bang. Gunung Tambuh tuh Mas ya. Iya. Kita ke sana berlima. Itu memang mau cari mistis kan Mas? Cari mistis ya. Tapi kalau ke sana tuh memang gimana ya? Gimana Mas? Kalau gangguan penampakan tuh nggak ada Mas. Selama mencari mistis tuh nggak ada gangguan nampak sih Mas. Di gunung itu Mas? Di gunung nggak ada ya? Nggak ada.
Cuma yang ada ya suara apa Mas? Ya suara-suara tertawa, yang nangis kah. Yang sering kalau kita ngekspor mistis tuh kerasukan cuma. Di gunung itu Mas, kerasukan. Iya, di tempat-tempat lain cuma kerasukan, yang sering itu cuma kerasukan. Kenapa ya Mas? Nggak tahu. Kalau nih ya, kalau di Gunung Tambu ini kerasukannya gini Mas. Kita berlima naik gunung tuh. Ya. Perkiraan di sana hampir sejam setengah lah di gunung nunggu. Ya cuma yang keluar tuh cuma suara. Kayak ada yang jatuh apa gitu. Terus teman saya nih ada yang kesurupan. Kesurupan. Dan naik gunung itu apa sudah ada jalannya menuju memang Mas. Makam itu ada ya? Ada memang. Ada penunggunya, maksudnya ada orangnya gitu yang menunggu. Oh, enggak ada. Enggak ada, jadi bebas masuk. Bebas masuk. Terus yang ini teman berlima nih Mas ya? Iya. Ya kalau saya aslinya penakut. Yang lain tuh memang agak berani lah. Karena berlima ya saya juga ikut berani gitu Mas. Iya. Tapi yang kelima nih memang ada yang indigo lah Mas teman saya. Jadi berani eksplor gitu Mas. Oh, mungkin dia yang ngajak eksplor mungkin. Apa Masnya yang ngajak? Enggak, memang ikut lagi musimnya gitu. Jadi tertarik sama ngeksplor mistis-mistis gitu Mas. Iya. Pas itu kita berlima, perkiraan jam 9 lah mungkin di sana. Setelah itu kan 1,5 jam ya. Iya. Perkiraan jam 10:30. Ya. Teman saya kerasukan di makamnya itu. Di makam. Ya kalau seperti apa ya Mas ya? Loncat-loncat dianya yang kerasukan tuh Mas. Terus tertawa terbahak-bahak gitu Mas. Menyeramkan Mas. Terus Masnya ketika itu takut enggak ketika ada temannya yang kesurupan? Ya takut, tapi karena banyak temen ya nggak begitu takut gitu Mas. Ya kita pegangin Mas temen. Satu itu. Yang satu. Terus yang biasanya yang akan menyembuhkan yang indigo nih Mas. Tapi ini yang kerasukan malah yang indigo Mas. Bingung kita Mas. Bingung semua ya? Bingung, semuanya bingung. Kita berempat tuh bingung, cuma bisa megangin saja ya. Ya, anak yang indigo nih Mas. Terus itu berganti-ganti Mas. Maksudnya yang enggak gimana ya, kesurupan itu berganti-ganti. Berganti-ganti dengan temennya? Bukan. Pertama suara terbahak-bahak cowok. Oh ya. Itu ya. Terus ganti suara cewek. Terus ganti-ganti, kalau nggak salah sampai 4 kali. Berganti-ganti Mas? Iya. Kesurupan tuh berganti-ganti Mas. Terus yang terakhir ini gini Mas. Kesurupan yang ganti keempat nih Mas ya. Iya. Dia tuh bisa ngomong. Bisa bicara. Sadar? Bukan. Dah sadar. Nggak sadar yang tapi ngomong, iya. Jinnya. Iya. Mungkin jin kan Mas ya. Dia tuh bicara gini. Ada maksud apa datang ke sini? Dia bilang begitu. Dia bilang gitu Mas. Ada apa ada maksud apa ke sini gitu Mas. Terus dia nasihatin kita. Ya kita dengerin, tapi kita juga bingung Mas. Soalnya yang biasanya yang nyembuhkan yang anak yang kesurupan ini. Oh, dia yang kesurupan. Iya. Malah dia yang kesurupan. Jadi kita bingung. Akhirnya setelah nasehatin kita. Gimana itu nasihatnya Mas? Ya pokoknya jangan nakal. Terus ngapain kesini kok malam-malam, jangan ganggu wilayah sini gitu. Jangan nakal intinya. Iya. Setelah itu Masnya ada temennya bilang bagaimana, menjawabnya bagaimana ya? Ya pokoknya diem Mas. Lu diem aja Mas. Sambil pegangan nih Mas. Soalnya khawatir nggak sembuh gitu Mas. Soalnya yang biasa nyembuhin ya teman yang kesurupan ini. Dia kesurupan dengan ngamuk-ngamuk
apa bagaimana? Apa diem? Misalnya kan kamu Oh, kalau udah nasihatin yang keempat ini mas masuk ke, apa berganti-ganti kan mas ya? Iya. Yang keempat ini dia diem mas. Diem. Kalau yang tiga nih mas, mau loncat-loncat ya kita pegangin. Iya. Temennya ini sudah apa? Sembuh sendiri apa tidak? Sembuh sendiri setelah nasihatin kita gitu mas. Sembuh sendiri iya. ya. Ya langsung pulang kita mas. Langsung pulang dari itu sudah. Iya. Nah, terus namanya apa? Namanya kita masih tertarik nih mas. Iya. Kita terus aja jalani apa? Jalan. Explore terus mas. Besoknya kita coba ke sungai nih mas. Sungai. Iya. Sungai ini. Sungai itu katanya ada apa? Kenapa di explore itu? Katanya angker sih mas. Kata orang-orang tuh di sana kalau berani ke sana. Oh iya. Nah, gitu mas. Ya kita coba mas. Kita coba. Itu berangkat jam berapa? Itu ya seperti biasa mas. Kita nongkrong dulu di kafe. Ngumpul-ngumpul dulu. Iya ngumpul-ngumpul dulu. Terus berangkat perkiraan jam 9 gitu mungkin mas. Sampai sungai. Setelah itu mas ya kan di sungai nih mas. Ini kita kan tetap berlima ini. Tetap berlima. Tapi yang Indigo ini punya ide gini mas. Coba berdua aja di sana. Tapi saya pantau. Pantau dari rumahnya mungkin? Enggak, dipantau agak jauh gitu. Agak jauh. Tapi juga ikut. Iya, tapi juga ikut. Nah, saya nggak berani mas. Ya. Saya nggak berani. Jadi teman saya yang dua yang berani. Dua kesana. Kita pantau cuma takut mereka gimana. Pantau dari jauh cuma. Iya. Ya gitu, cuma kalau penampakan mereka bilang nggak ada penampakan. Cuma suara-suara aneh yang didengar ya. Iya. Suara apa? Ya seperti suara bayi yang nangis. Iya, bayi nangis, terus tertawa gitu mas. Kuntilanak. Iya, mungkin mas. Terus setelah itu kan gabung lagi mas ya. Perkiraan kita tinggal tuh 2 jaman mereka mas. Gak ada apa-apa. Cuman bunyi saja. Bunyi saja. Setelah dari sana pulang kita mas. Nah pulang ini malah saya yang diganggu mas. Di mana ya? Ini diganggu malah saya mas. Ini pulang kan rumah kita kan masing-masing mas. Mencar lah kalau pulang tuh mas. Oh iya. Ya. Tapi sekampung gitu. Iya, kita ke sekampung tapi kalau pulang kan udah mencar. Mencar ya. Nih, ini ya sekitar jam 12 mungkin ada mungkin. Kita pulang mencar satu-satu kita. Malah saya yang diganggu. Pertama tuh perasaan saya nggak ada apa-apa mas. Biasa pulang tuh nggak gelisah, nggak ada apa-apa. Terus kenapa kok ada plastik mas, kresek? Di mana? Setelah mau nyampe rumah sih. Plastik itu di bawah tanah apa di bawah angin gitu? Nah itu kresek tuh tiba-tiba kok di bawah angin gitu mas. Di bawah angin. Di bawah angin. Tapi itu persis sebelah kiri saya sih mas. Di depan sebelah kiri gini mas. Kresek gitu. Iya. Padahal saya naik motor nih mas. Naik motor mungkin kecepatan 40-50 lah. Oh karena angin berarti gitu mas. Loh tapi ini jauh mas. Kok tetap di sini gitu mas. Itu perkiraan 150 meter. Naik sepeda ya. Naik sepeda dan keadaan banter. Dia barengan dengan mas. Iya terus ngikuti kayak gitu. Bukan ngikuti dari belakang. Iya. Masih tetap di depan. Kok aneh depan gitu samping gini. Aneh ya. Aneh. Harusnya kan kalau memang nggak ada apa-apa kan di belakang kan. Iya. Gitu kan. Itu perasaan saya tuh mas campur aduk udah mas. Saya masih ingat itu warna kreseknya biru tuh mas. Ya nggak tahu itu angin apa-apa nggak tahu. Tapi kalau angin kok bisa pancet ngikuti saya sampai iya sejauh itu mas.
Namanya Gitu loh, angin, Mas. kalau angin kan pasti di belakang, Mas. Nah. Maksudnya kan naik sepeda motor, kan di belakang kan. Iya. Itu kan sama-sama maju. Mas, sama-sama maju, Mas. Waduh. Masnya mencoba untuk menangkap itu enggak? Enggak berani, Mas. Enggak berani ya, Mas? Tapi saya lihat gitu, Mas. Kok ngikuti terus, bukan ngikuti dari belakang, kok pancet. Sampingnya Mas itu. Samping gitu. Saya ya panik pokoknya, Mas. Tapi setelah jarak perkiraan 100 sampai 150 meter tuh, ya nggak tahu hilang, nggak tahu apa, pokoknya saya terus aja, Mas, tambah tak gas reken. Iya. Tambah tak gas. Iya, Mas, tambah tak cepetin sepeda, Mas. Nyampe rumah, namanya anak muda, Mas, ya. Iya. Nggak langsung tidur main HP, nggak tahu, perut nggak enak, Mas. Perut nggak enak. Saya lihat udah hampir jam 1, Mas. Dini hari, Mas. Hampir jam 1. Perut gak enak, Mas. Biasanya kan ada temen nginep di rumah. Ini kebetulan gak nginep. Iya. Biasanya kalau malam saya mau ke WC dianterin biasanya, Mas. Iya. Gak tahu kok mau gitu, Mas. Anterin kok ke WC kok mau. Ini gak ada teman, Mas. Sendirian. Saya paksa, namanya perut udah gak enak ini, Mas. Iya. Mau buang hajat ini udah. Iya. Nah, WC saya emang jauh dari di belakang, Mas. Agak jauh. Iya, agak jauh. Pokoknya ada di belakang rumah. Saya beraniin, Mas. Keluar rumah, Mas. Memang lewatnya harus dari depan luar samping dulu, Mas. Belakang nggak berani. Samping. Itu kan ada lampunya nanti, Mas. Oh, ada, Mas. Ada ya? Ada. Kalau lampu ada. Saya udah usahain berani kan, Mas. Iya. Waktu beol tuh, Mas. Ya, maaf nih, Mas, ya. Iya. Waktu beol tuh buang hajat tuh, Mas. Memang perut udah sakit, Mas. Ya tahan. Nggak tahu kenapa. Memang saat itu saya buang hajat tuh lama, Mas. Perkiraan 10 menit lah. Sembelit tuh, Mas. Sembelit. Mungkin, bukan gitu, kayak gimana ya, Mas? Perut sakit gitu, Mas. Perut sakit. Perkiraan 2 menit di WC. Itu udah kepala tuh besar udah, Mas. Memang hawa-hawa biasa takut. Memang kalau sendirian saya takut ekspor itu, Mas. Iya. Itu pas sendirian. Mungkin berbawa pikiran. Nah, mungkin berbawa pikiran. Tadinya diikutin resek tadi, Mas. Terus tuh kayak ada angin gitu, Mas. Kok dingin gitu. Di WC-nya itu? Iya. Lampu pintunya dibuka apa tidak, Mas? Oh, saya buka, Mas. Buka. Saya buka memang. Takut. Saya buka. Iya. Karena takut. Saya buka memang. Iya. Saya buka memang, Mas. Jadi kok ada angin. Terus saya ngerasain gini, Mas. Ngerasain kayak ada dikasih es batu tuh, Mas. Dari lehernya, Mas. Dingin Pol, Mas. Terus ke bawah, Mas. Sampai pantat. Bukan langsung semua, Mas. Dari leher nih terus dingin terus ke bawah, Mas. Nah, Masnya apa noleh itu mungkin? iya, noleh. Ada apa? Nggak ada apa-apa, Mas. Nah, noleh nggak ada apa-apa, tapi dingin kayak dikasih es. Perut sakit, Mas. Tetap saya beraniin aja, Mas. Iya. Namanya sakit perut ya, Mas. Iya, sama sakit perut. Terus saya ingat, Mas, kata teman saya yang indigo nih, Mas. Iya. Kata teman indigo saya nih, Mas, kalau diganggu kayak gitu malah disuruh marah, Mas. Disuruh marah. Kalau kita emosi kan, Mas. Iya. Kalau kita emosi malah dia takut itu, Mas, mau ganggu gitu. Kemudian langsung marah tidak? Itu. Saya teringat itu sebelum itu, Mas, mau bilang
Marah. Mau bilang apa? Bacaan anu saya di WC ini Mas. Iya iya. Membaca Quran ya, kan nggak boleh katanya Mas kalau di WC gitu Mas. Terus keinget itu Mas, keinget kata teman yang indigo saya. Harus marah gitu. Harus emosi gitu. Harus emosi. Iya. Jadi saya emosi. Kata-kata kotor saya lepaskan semua saat itu Mas. Namanya emosi. Iya. Berarti kan rame gitu. Teriak berarti. Enggak sampai teriak-teriak. Tapi gimana saya harus emosi ini gitu Mas. Memang hilang itu Mas. Hilang Mas. Tapi hilangnya itu nggak seberapa Mas, cuma sebentar Mas. Habis itu ada lagi dingin lagi dari leher nih sampai pantat lagi, emosi lagi saya Mas, pakai kata-kata kotor keluar semua Mas. Mencoba meraba ada apa di sudah saya raba semua, saya lihat gini nggak ada itu ya, walaupun dingin saya ngerasakan dingin tapi saya keringetan gitu Mas. Gitu, Mas. Iya. Namanya udah takut gitu Mas. Takut. Namanya marah-marah. Memang hilang katanya kalau marah gitu Mas. Terus itu terjadi 3 kali Mas. Dingin tuh Mas. 3 kali. 3 kali. 3 kali. Ya saya emosi 3 kali. Setelah itu saya cebok, saya bersihin. Iya. Saya langsung lari saya. Lari itu Mas ya. Iya. Itu ada sosok putih, cewek Mas. Cewek, rambutnya panjang putih. Saya tuh terdiam gini Mas. Terdiam saya Mas. Kaget saya. Saya nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong. Iya. Lemes Mas. Nggak. Itu ya, yang saya lihat tuh Mas ya. Sosoknya itu cewek tuh apa? Rambutnya panjang, tapi rambutnya hitam Mas. Hitam ya Mas. Terus bajunya putih, tapi putih kusam gitu Mas. Putih kusam ya. Terus dia tuh bukannya jalan sih Mas. Apa? Tapi gerak, tapi memang nggak nyentuh tanah itu Mas. Kayak terbang segini. Dia itu jalan tapi tidak nyentuh tanah. Nggak nyentuh tanah. Dia langsung mulai emas apa tidak? Cuma lewat gitu saja Mas, gini Mas. Nggak noleh itu Mas. Saya yang lihat tuh Mas, wajahnya tuh penuh darah gitu Mas. Penuh darah itu. Saya tuh terdiam. Nih bulu kuduk saya nih kalau inget itu Mas. Rambutnya panjang. Saya terdiam ada sejam mungkin Mas. Lemes itu. Mesnya tetap di tempat di depan rumah tuh, nggak masuk rumah. Kelihatan itu Mas. Mesnya nggak menggilang-gilang tuanya. Nggak bisa Mas. Nggak bisa bersuara. Nggak bisa Mas. Nggak bisa suara itu Mas. Pokoknya perasaan saya tuh lemes, nggak bisa bicara, mau berjalan. Pokoknya saya tuh malah jatuh gitu Mas. Lemes. Gak baca Al-Quran, baca kursi, kayak apa, ngaji. Gak inget itu Mas. Disuruh emosi juga itu malah gak inget tuh Mas. Malah tambah lemes. Tambah lemes ini Mas. Lemes. Perkiraan gak nyampe lah kalau 1 jam. Iya. Saya tarik nafas terus. Itu jalan. Penampak cewek itu Mas ya, jalan. Tapi dia nggak ngilang Mas, terus jalan sampai jauh, nampak jelas Mas. Mungkin itu karena Mas sering explore mungkin. Mungkin Mas. Lah, setelah itu Mas ya. Iya. Saya cerita sama teman-teman Mas. Bilang gimana teman-temannya Mas? Ya kalau setelah saya pulang dari sungai itu Mas. Iya. Saya diganggu di rumah Mas. Sejak explore itu. Iya. Mas saya malah ditertawain sama teman-teman. Saya sejak itu Mas saya nggak mau ya Mas. Nggak mau explore. Nggak mau. Kapok saya. Kapok. Sampai saat ini. Sampai mulai dari itu udah Mas. Kamu explore? Nggak mau. Yang lain nggak tahu udah Mas. Terserah mau terus lanjut. Iya. Tapi kayaknya mereka lanjut Mas. Tapi kalau sekarang udah enggak. Ya, itu pengalaman memang tak terlupakan. Iya.
Terima kasih Mas sudah mau hadir. Iya. Ya. Enggak, dulu Mas. Oke teman-teman, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berkaitan, maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.